gugup hari ini terlalu padat bu kursi-kursinya nih ya. Sekali-kali aku mau tanya dong, ada yang tahu siapa saya? Batu kali. Batu aki. Batu kali. Saudaraku, jika ada di antara kalian yang terlahir tidak mendapatkan barisan dari kedua orang tua Anda, maka mulai sekarang setelah kenal Atomi, pastikan Anda bisa memberikan warisan kepada anak-anak Anda. Saya, Chong Rini, Saluros Master, yang biasa dipanggil si Batu Kali, ya. Ada juga panggil Ami, ya Bunda Ami, Saluros Master dari Jakarta Barat. Saya juga seorang, seperti Ibu Ida, adalah seorang center leader Jaya Ini Cengkareng. Hari ini merupakan satu kehormatan kedua kalinya saya hadir di center ini. Tapi setiap saya datang, saya melihat antusiasnya membuat saya sangat semangat. Maunya saya setiap minggu datang satu kali. Tapi saya takut yang hadir ini bosan seperti yang Ibu Ida lihat. Aduh, saya lihat si Batu Kali mampir terus, bosan lagi. Bosan nggak? Enggak. Bener nih. Kalau benar saya tiap minggu datang loh. Siap. Waduh, Siap udah. banyak yang bilang iya ini. Kalau nggak datang, aku bisa dilempar sepatu nanti sebentar lagi. Nah, hari ini saya ingin bercerita sedikit. Mau dengar cerita? Mau. Konsepnya adalah jika Anda tidak bisa memimpin diri sendiri, mustahil bisa memimpin orang lain. Bisnis Atomi adalah bisnis dengan manusia. Jadi pastikan memanusiakan manusia. Maka dari itu tentu butuh yaitu sosok karena yang hadir di sini semua adalah leader. Semua yang hadir ini adalah leader. Kenapa leader? Apakah teman-teman tidak mau atau tidak tertarik menjadi orang kaya yang punya income 500 sampai 1 miliar? Tertarik. Ada yang tidak tertarik nggak? Semua tertarik kan? Iya. Nah, jika semua tertarik, saya akan menceritakan sedikit kisah si Batu Kali ya. Waktu saya umur 20 tahun, saya bergembala datang ke kota metropolitan, yaitu Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, saya awalnya menjalankan bisnis elektronik. Bisnis elektronik itu yang saya jalankan itu, saya datang ke satu daerah. Tapi itu masih perkampungan gitu loh, pasar kecil waktu itu, yaitu pasar kebun jahe. Jadi daerah itu masih banyak kebun jahenya. Jalanannya kalau lagi musim hujan, banjir, jalan raya itu pun di atas lutut lumpurnya. Karena orang yang tinggal di situ, pribumi situ sangat kaya. Dia udah lebih dari 20 tahun buka toko elektronik. Satu pasar itu, jujur ya, karena daerah itu benar-benar pabrik. Jadi pinggiran itu pabrik semua. Manusia jalan itu jalannya kira-kira ya dari sini sampai tiang ini. Mungkin berapa meter ini. Jadi toko dia ini, toko saya yang sebelah sini, seberang jalan, berhadapan-hadapan lurus.
Karena Bunda Ami adalah sosok orang yang unik. Si Batu kali ini benar-benar unik. Saya kemana-mana itu sampai saya ketemu Atomi baru saya berubah ya. Kalau tadinya sebelum ketemu Atomi tidak seperti ini. Anda ketemu saya, kamu pasti, Mbak, kamu mau beli apa? Orang akan berpikir saya seperti seorang pembantu. Saya tidak pernah merubah saya. Orang itu berpikir saya terlalu miskin, sehingga dia ini tidak terima kalau di kampung dia itu ada datang pendatang baru menyaingin dia. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia datangin saya. Hey, Dek, kamu jangan buka toko di sini, jangan saingin saya. Emang kamu punya emas berapa gunung kalau mau bersaingan dengan saya? Saat itu saya baru masih muda, 20 tahunan. Saya bilang, bos, saya panggil dia bos. Mohon maaf ya, saya datang cari kawan, cari makan. Saya tahu dia menghina saya kan, karena saya udah terbiasa kalau dihina. Untuk dihina itu terlalu kecil. Dalam prinsip saya, kalau menghina saya tidak akan menjadi batu. Saya tetap jadi manusia gitu loh. Akhirnya saya tidak pergi, saya tetap buka itu toko. Tiap hari dia kerjaan. Kalau saya tidak pergi, dia akan membunuh saya. Dia panggil pembunuh bayaran, hampirin saya. Tiap hari dia nodongin pisau di badan saya. Saya bilang kepada yang menodong saya, Dek, kamu kan cuma dibayar. Bolehkah saya membantu Anda? Saya ingin membunuh Anda, kenapa kamu malah mau menolong saya? Tentu saya akan menolong Anda. Kau beli materai, bikin ya hitam di atas putih, seluruh harta yang membayar Anda untuk membunuh saya pindah atas nama kamu. Saya juga beli materai hitam di atas putih. Saya bersedia berkorban nyawa saya dan tidak ada tuntutan keluarga saya demi menolong Anda. Kamu demi duit kan? Jika kamu hanya membunuh saya lalu dia memberikan Anda sedikit uang, setelah itu Anda masuk penjara, apa yang bisa kamu perbuat buat anak istri Anda? Nama Anda cacat, masa depan anak-anak Anda terbengkalai, saya gua mati sia-sia. Kan lebih baik kalau saya mati, kamu itu menjadi kaya. Saya bilang begitu, dia kaget. Saya gimana mau membunuh Anda jika Anda rela berkorban mati untuk saya? Saya bilang, saya bersedia. Pokoknya sekarang kalau belum tanda tangan, saya pasti tanda tangan. Asal kamu jadi kaya, dia yang jadi kulinya kamu. Setelah saya cuci otak dia, setelah saya rangkul, kau dan saya sama. Sekarang saya menolong Anda, kau boleh datang tiap kali ajak toko saya. Apapun yang kamu lakukan, asal kau bisa menghasilkan uang. Akhirnya dia bekerja sama. Apa yang saya ajarkan dia lakukan. Karena dia tidak membunuh saya, nggak tahu bagaimana yang saya udah ngomongin dia masuk. Akhirnya terus dia ganggu saya. 94 sampai 98 kerusuhan itu baru berakhir. Tiap hari dia pasti ngerem, pakai lem besi, gembok saya. Saya besoknya saya ini lagi, gunting lagi, gergaji lagi, baru buka toko saya. Kayak begitu dia nggak saya kapok, dia siram dengan telur busuk. Saya cuci lagi. Namanya kan toko saya di pasar, banyak orang lalu lalang, yang lihat pun terus ngomel. Dek, siapa yang lakunya? Saya juga tidak tahu, Bu. Kadang dia siramin kotoran, siram air. Mau satu toko pintu. Saya pun cuci. Setelah cuci bersih, nanti orang yang pasar balik, Dek, siapa pelakunya? Saya juga tidak tahu. Padahal saya tahu dia. Nah, ada satu hari kayak begitu terus sampai 1 tahun dia tidak pernah melihat saya menyerah. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Tiap hari dia sapu, ngepel air, ember airnya, asal saya datang, dia siram dari kepala sampai satu badan. Setelah dia siram begitu, kan di pasar banyak orang melihat. Yang melihat itu nggak senang dong. Ini benar-benar kelewatan, kurang ajar katanya. Saya tidak bisa tahan, adek, kenapa
dia mau pukul orang itu kan. Saya bilang, saya mohon Pak jangan. Bu jangan pokoknya. Sampai saya bersujud-sujud banyak orang lihat dong. Maka malah saya nangis-nangis mohon dia tidak membalasnya. Kenapa kamu bisa begitu? Apakah kamu manusia? Bu coba cuit, saya manusia sedang bisa sakit. Lalu kenapa kamu tiap hari bertahun-tahun dilakuin begitu? Kamu tidak membalasnya. Saya punya orang tua sudah mengajarkan saya. Saat saya kecil, ayah saya masih hidup. Apa yang diajarkan? Anakku, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Maka nanti kau di mata Tuhan, kau adalah sama jahatnya. Karena saya amanah apa yang orang tua saya ajarkan ke saya tidak pernah membalasnya. Tapi orang yang selalu melihat apa yang dia lakukan ke saya, orang lain yang mengalir air mata. Bagaimana? Apakah kamu manusia? Saya manusia Bu, saya manusia Pak. Tapi saya tidak bisa kuat melihatnya. Tapi jangan kotorin tangan ibu dan bapak ya, saya mohon. Kita percaya kepada Tuhan. Kita serahkan pada yang di atas. Nanti yang di ataslah yang berhak menghukum dia. Kalau kita membalas menghukum dia, Tuhan berkata, kau dan dia adalah sama. Kau berdua adalah 11-12. Maka aku tidak akan mendapatkan apapun. Tahu nggak saudara-saudaraku? Setiap hari dia melakukan itu. Hari ini ada ibu yang dari sini lewat pasar itu, lihat dia nyiksa saya. Besok dari yang sebelah sini lagi ada ke pasar lihat. Besok yang dari sini lihat. Semua dari mulut ke mulut melihat kebiadaban dia. Dan saya tidak pernah membalasnya. Apa yang terjadi? 94 sampai 98. Itu waktu tidak sedikit. Tiap hari pasti dia melakukan itu. Setiap orang datang belanja masuk ke toko saya, dia misalnya mau beli satu TV ini, zaman dulu 14 in TV tabung, harganya kan cuma 400.000. Contohnya bapak ini masuk ke toko saya cepat-cepat keluarkan bon. Pak, modal saya 400, bapak ikhlas nggak kasih saya untung sedikit buat ongkos saja. Bapak ini mungkin orang yang baik hati. Kenapa kamu jualan harus keluarkan bon? Bukannya kamu cari itu? Iya, saya mau cari untung. Tapi sebentar lagi bapak belum keluar dari toko, dia pasti paranin bapak. Kenapa kamu beli sama si gembel? Dia panggil saya gembel. Dia belum pernah panggil nama saya. Umur-umur dia panggil saya pasti gembel. Karena salah saya juga, saya tidak pernah memakai baju yang rapi. Ya, pada saat itu saya menjalankan bisnis elektronik 94 itu, saya dari kampung itu nenteng emas lebih dari 12 kilo dalam kopel saya. Saya kan sudah pernah cerita yang belum dengar kan. Saya 12 tahun sudah jadi bos. 14 tahun saya udah jadi bos kaki 5. Coba bayangkan 20 tahun saya sudah termasuk kaya pada saat itu. Tapi saya tidak pernah menunjukkan bahwa saya kaya. Dia terus melakukan itu. Tahu nggak apa yang bapak-bapak kadang yang baik hati? Malah dia lebih 50.000. Padahal kalau jual dulu TV satunya hanya untung 10.000 satu TV. Tapi karena saya terlalu jujur apa adanya. Adek, saya adalah Pak RT. Nanti saya akan bilang ke warga saya, jangan beli sama dia. Nanti belinya sama kamu. Apakah itu? Saya kalau dengar orang begitu, sampai saya cium-cium tangannya. Dari situlah mukjizat terjadi. Toko saya dari mulut ke mulut melihat penyiksaan jadi rame. 94 buka. 97 saya udah buka cabang. 98 sudah cabang beberapa. Tapi tidak cabang di dekat situ, di tempat yang jauh supaya dia tidak ganggu. Hanya satu yang saya taruh di situ. Tahu nggak pas kerusuhan itu, satu pun toko saya tidak ada yang disentuh oleh penjara. Jakarta tidak ada yang selamat. Terima kasih Tuhan. Nggak ada satu pun toko saya yang dijarah.
apalagi daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Rumah saya, toko saya dekat dengan PIK. Tidak ada yang selamat. Tapi toko saya satu pun tidak ada yang ditoel. Sebelah-sebelah habis semua. Saya pun tidak tahu keajaiban apa yang terjadi. Saya dengar dari orang, tokoh ibu, pokoknya dilingkarin, maksudnya dipagarin manusia katanya. Bahkan ada yang menyebut, siapapun yang berani merusak toko saudara saya, kau harus langkahin mayat saya dulu katanya. Saya dengar dari orang-orang yang bercerita begitu. Ya ampun, saat itu saya baru. Makanya saya selalu mengatakan kepada siapapun, Tuhan itu maha adil. Rezeki tidak pernah tertukar. Kalau saudara-saudaraku tiap hari disiramin air kotor yang sudah ngepelan, tahan nggak? Lawan nggak? Kalau kita yang melemparin tai pernah nggak? Pernah. Tapi kalau hari ini ada saudara yang sudah menyakitin saya itu ada di sini, mungkin ponakan atau siapanya, saya mohon maaf. Setelah kerusuhan orang itu bangkrut. Setelah kerusuhan 98, 6 bulan kemudian tiap hari dia mohon saya. Jujur saya kepada Tuhan dan di hadapan teman-teman, dia satu hari bisa telepon saya lebih dari 60 kali. Mohon minta saya berikan dia pinjaman. Itulah kenapa saat ini saya menceritakan bahwa siapapun Anda, jangan pernah melawan orang yang sudah jahatin Anda dengan kejahatan yang sama. Itu juga melatih kesabaran kita, keimanan kita. Nah, ketika Anda sudah mampu memimpin diri Anda, maka untuk menjalankan bisnis Atomi ini, kau akan merasa kecil tantangannya. Karena apa? Kok bisa kecil, Bunda Mi? Teman-teman, kalau Anda jual elektronik di sebelah senternya Bu Ida, maukah kamu mengajak Bu Ida buka elektronik juga di sebelah Anda? Tidak. Coba siapa yang bilang mau? Mengajak sederetan jual buka elektronik samping Anda? Saya rasa tidak ada yang mau melakukan itu. Yang ada, besok kau akan cari di mana ada dukun yang lebih kuatnya. Kalau bisa gue bikin dia, gue jampi-jampi, mandi 7 sumur, mandi tengah malam juga gue lakukan. Biar si Ida Dodol itu tokonya nggak laku. Garut. Dodol Garut. Nah, tapi kalau di Atomi berbeda. Malah kita berbondong-bondong. Kalau bisa kita juga mandi 7 sumur tengah malam, mandi kembang agar Bu Ida itu masuk jaringan saya. Kalau dia masuk jaringan saya, Mbak Dukun tolong ingat sebut Mbak Ida akan menjadi sales master saya secepatnya. Pasti begitu. Oh. Benar nggak, Bu Ida? Yes. Nah, kalau Bu Ida mungkin, Tuhan, tolong dong, Bu Ami itu ID-nya mati, dia lupa. Kalau bisa Bu Ami daftar di bawah saya. Bercanda ya, gitu ya, biar nggak ngantuk. Soalnya biasanya kalau Bunda bicara ada yang ngantuk dapat hadiah, dapat hemohim loh. Tapi belum ada yang ngantuk. Ya. Soalnya kemarin ikut ODS sudah dikasih hemohim dari kuat. Nah, Berat-berat ngantuk. makanya saya menjalankan bisnis Atomi ini jujur ya, sedikit sombong ya. Tapi Bunda Mi tidak pernah sombong. Sombongnya apa? Tadi saya bilang Atomi itu gampang. Aslinya susah.
Saya 6 bulan jalankan Atomi baru closing pertama. Tapi saya jalankan seperti orang gila. Makanya Bu Ida juga tahu itu Ami gila. Tapi dia dalam hati gak berani ngomong. Karena saya, coba bayangkan, saya tadinya kan punya toko banyak. Memang sudah tutup. Sampai sekarang juga sisa 5, nggak tutup semua. 70% sudah saya tutup. Kenapa? Saya saat 2019 Tuhan mengirim seseorang yaitu Mr. Lee. Saya kenalnya lewat online. Makanya tadi dia jahat. Dia bilang ketemu saya di pinggir jalan. Sebentar lagi nanti pulang saya udah hukum Mr. Lee. Saya akan telepon Mr. Pak Kamil, bisa nggak kau stop biar PV saya nggak naik buat dia sementara. Ya, karena apa? Dia saat pertama itu nggak bisa bahasa Indonesia, suruh saya baca terus. Wah, itu nggak sekolah. Yang lebih parahnya kan gua pendidikan gua S1 tapi nggak formal. Pusing gua lihat baca begitu, ada sedikit-dikit apa tulisannya dulu saya lihat network marketing. Tahu nggak? Gua ngerti network marketing itu, saya kan orangnya sedikit malu, teman tidak punya, mau nanya nggak bisa, nanya ke dia nggak nyambung. Malu-maluin gue mau nanya, gue gengsi juga kan, nggak pernah nyambung. Tahu nggak setelah saya naik sales master loh, baru gue paham itu network marketing itu apa. Aduh cilaka benar-benar. Oh, dia bilang harus teamwork. Kan kalau teamwork, bagaimana gue bisa ngerti? Gue cuma ABC doang. Belum lagi dia ini yang ngajarin gurunya bahasa Indonesia nggak bisa. Dia mau ngomongin ke saya, suruh saya daftarin anak-anak saya, dia juga nggak pandai ngomong. Tulis dia udah. Saya kan bawa ketemu dia pertama itu bawa putri saya. Masa dia tulis, nanti kamu curi KTP keluarga kamu. Dalam transfer dia curi saya KTP-nya. Ya anak saya lihat baca curi KTP, matilah. Sama emak gua ketemu di online, ini pasti nggak tahu perampok atau penipu apa gitu loh. Nah putri saya dengan lugunya pulang, Pak, tadi mama itu ketemu, bahaya Pak. Kenapa Pak? Kenapa Pi? Itu saya ngintip dari handphone dia tulis suruh curi KTP kita loh. Rame-rame anak saya ngumpetin KTP. Saya pun dengan lugunya, Mr. Lee, semuanya sudah dibaca selfie. Kamu tulis suruh saya curi KTP? Saya kalau baca selfie, anak saya namanya selfie kan, dia lapor ke rumah. Wah gitu ya. Itu di rumah ada kartu keluarga. Wah, gue senang sekali deh. Dia kasih saya caranya. Benar, gue curi kakak. Gue dari kakak semuanya gue daftarin. Makanya anak-anak saya pada di atas. Tapi saya maling, saya curi. Ya, nah awalnya seperti begitu. Lalu saya menjalankannya, coba bayangkan. Toko saya kan buka jam 7 pagi. Tutup jam 9. Jadi saya tutup lebih awal. Jam 6 asal maghrib selesai, buru-buru saya tutup. Baru saya turun ke lapangan kemana-mana. Tahu nggak? Di lingkungan saya, kalau saya kan udah, tadi saya udah ceritakan kerusuhan aja, toko saya dijaga orang. Berarti saya sedikit power ada ya. Kalau saya jalankan Atomi ini di perkampungan saya, nanti yang ada mereka ngomel. Kalau di situ terkenal saya kalau di elektronik, Ciami, gitu kan, panggilnya Ciami. Karena satu kampung itu jujur, minimal 20% yang masih punya utang dengan Ami. Karena dulu saya di awalnya menjalankan kredit elektronik, furniture semuanya ada. Bahkan saya kan buka minimarket sebelum ada Alfa, ada Indomaret, saya udah buka. Mereka mau ngutang di situ juga. Kalau kasir nggak dikasih, dia datang ke toko saya, minta tanda tangan, minta ACC, tunjukin ke kasir. Tapi saya orangnya nggak tega, kadang saya kasih. Makanya penduduk di situ, jalan saya jalan utama, sekarang minimal 20% orang kurang lewat situ. Karena masih punya sangkutan sama saya. Mereka belum bayar, otomatis tidak lewat dari situ. Akhirnya, tahu nggak saya lakukan Atomi ini? Yang bagus ditiru.
Yang tidak bagus dari si batu kali buang. Masuk kiri, keluar kanan ya. Saya tutup toko, saya bawa Mercy saya. Mercy saya kan nama Ami sendiri, Ami 689. Kalau saya lingkungan situ pasti semua kenal. Saya bawa ke jauh, yang bukan kampung saya. Saya biasanya pergi kemana? BSD, perkampungan ujung situ. Saya taruh jauh-jauh mobil saya. Saya cari pakaian yang paling kelihatannya seperti orang maaf yang kurang. Jadi saya datang ke perkampungan itu mau ketemu bencong juga saya cuciin mukanya. Mau ketemu pembantu juga gua cuciin mukanya. Tapi setelah itu saya palak dia. Saya punya teknik tersendiri, nada saya aja bisa membuat orang itu harus keluarin kantongnya. Pernah satu kali, benar-benar ketemunya kuli panggul. Dia 1 hari baru manggul dapat berapa duit? Nggak nyampe 200.000. Dia harus terpaksa beli odol saya satu. Keluarin KTP-nya. Karena kalau beli satu, saya hitung dia 50.000 satu batang odol yang kecil. Sedangkan satu kotak 74.000 dulu. Ini otak seperti beda. Saya kasih dia lihat harga di web resmi 74.000. Bang, saya bersihkan muka abang itu sekarang. Kamera juga sedikit tipu ya. Tadinya belum saya cuci kan, saya fotoin after before. Setelah itu dia lihat, dia kan nggak ada kaca di situ. Dia kan nggak ada kaca di situ. Setelah saya cuci, bang ini sebelumnya nih. Setelah saya cuci, setelah saya poles, nih kayak begini. Padahal udah saya sulap. Yang satunya saya tetap tidak pakai beauty, satunya setelah saya cuci saya pakai beauty. Jadi dia ganteng. Wah, bang, nanti kalau mau pulang bini kamu pasti tidak mengenalin Anda. Waduh, dia senang banget kan? Mau nggak mau dia. Setelah saya tawarin produk, saya kasih dia lihat harganya. Aduh, hari ini omset saya cuma dapat begini. Tapi gue besok kayaknya mau buat beli boras. Saya pun nggak tega kan. Ya udahlah bang, lu beli satu batang aja 50.000 dah. Tapi harga itu 74.000. Abang mau berlipat besok manggul nggak terlalu banyak, gimana caranya? Ya udah lu beli ini, besok lu jual ke teman-teman lu kayak saya. Gua gituin dia. Dia benar-benar loh. Setelah itu dia benar beli satu kotak 74.000. Besoknya dia jual kemana-mana, dia ngasih tahu saya. Ibu Ami, teman saya sih nggak jual 50, kamu lebih mahal, saya jual 30.000 katanya dengan logonya. Satunya saya pakai, bagus katanya. Dia kan sebenarnya dia udah cerita bahwa dia sariawan. Sambil saya cuci mukanya itu, saat itulah kalian harus aksi. Kamu harus berbicara apa yang ingin kamu bicarakan. Jadi orang itu, oh kamu sudah tahu di mana. Saya suka sariawan, kamu tawarkan, kamu lihatlah. Nanti ada next session, saya akan ajarin kalian melihat dompet orang. Tadi Mr. Lee curi waktu saya terlalu banyak, jadi buat terowong dompet orang di mana. Jadi hari ini nggak bisa, ya. Caranya sambil kamu ngomong, sambil kamu visual, mau dia perempuan, mau dia apapun, kau harus tahu dompetnya. Kau harus tahu pikiran orang ini. Bisa diajak jalan-jalan ke center Bu Ida nggak? Kalau misalnya lu bilang ngajak dia ke center Bu Ida, nggak mau. Saya mau ke centernya Mr. Lee aja. Nah saat itulah kau harus beraksi. Bagaimana kau menyeret dia? Ikut kau jalan ke arah center Ibu Ida. Itu tekniknya, kau bisa mempengaruhi orang tersebut, tapi tentu nyambung. Harus bisa memimpin diri Anda sendiri dulu. Kalau di Atomi, apa sangkutnya? Berarti kau harus mencintai produk Atomi dulu. Kalau di tim saya, belum coba produk, lalu menawarkan ke orang, dia pasti kena Bunda Amit hajar pakai panci gosong. Saya tuh dengan terang-terangan kalau masuk meeting saya,
mau dia 100 orang, 200 orang, mau menjalankan bisnis Atomy, kenapa banyak orang menjalankan bisnis tidak sukses? Ami, Mr. Lee, Impian Master, Bu Ida, apa ada yang spesial di dalam Atomy ini? Tidak. Beli order tetap 74.000. Menjalankan perusahaan yang sama, bisnis yang sama, harga yang sama, PV yang sama, sistem yang sama. Dari Tuhan juga kasih sama, 24 jam yang sama. Kenapa Mr. Lee bisa Saronos Master, Ami bisa Saronos Master, yang lain bisa Sales Master, Diamond Master, yang lain bisa Impian Master? Apanya yang beda? Ininya sama ini. Sudah bukan saatnya lagi bekerja mengandalkan otot. Jika Anda kerja keras, maka hasilnya akan pas-pas. Tapi kalau kau sudah menjalankan bisnis menggunakan kecerdasan otak, maka hasilnya akan meluas. Apa cukup? Tidak. Kalau saya tambah lagi, menjalankannya dengan tulus ikhlas, maka hasil yang kau terima tiada batas. Tanamkan 3 hal itu, pilihlah yang menjalankan dengan tulus ikhlasnya harus. Artinya di Atomy Anda harus mencintai produknya, mengenalin bibit bobot perusahaannya. Kalau sudah kenal bibit bobot perusahaannya, otomatis juga mencintai perusahaannya. Kalau sudah cinta dengan perusahaan, dengan bisnis yang Anda jalankan, otomatis kau akan menjalankannya seperti Ami yang tergila-gila. Gila boleh, malas jangan. Karena berani gila, maka hasilnya juga gila. Kenapa orang tidak sukses? Dia nggak gila. Ibu sudah tergila-gila belum sama Atomy? Sudah. Kalau ibu sudah enggak? Sudah tergila-gila atau baru gila? Hah? Sudah tergila-gila. Sudah tergila-gila. Siapa yang belum tergila-gila? Saya mau tanya, bos. Apakah bos sudah jatuh cinta dengan Atomy? Sudah. Sudah mulai gila belum? Luar biasa, ya. Nah, kalau dalam Atomy, seperti Mr. Lee bilang, harus jalankan dengan gila. Sebenarnya Ami lebih gila yang dari kalian sangkakan ya. Tapi saya tidak berani ngomong terlalu gila. Next saya akan menunjukkan kegilaan saya, agar teman-teman tertular virus gila. Mau ditularin virus gila? Waduh, cilaka 18. Masa ditularkan virus gila mau? Gila Atomy. Gila Atomy. Ternyata semua luar biasa. Tepuk tangan pada Atomy. Karena apa? Saya di sini banyak yang baru. Tapi ini bukan buat mamer ya. Ngomong aja paling dikit elektronik saya 20 cabang. Saya jujur ya, satu toko saya income-nya waktu belum ada online sebulan 50 jutaan. Tapi itu belum bersih ya. Kalau seandainya 20 toko, berapa income per bulan? Tapi itu buat mamer. Saya hanya ingin buka mindset teman-teman. Lalu Bunda Ami udah bangkrut? No. Saya sehari ini demi Tuhan, satu hari kalau ada yang ngurus, ada yang seperti dulu 1 bulan bisa menghasilkan 50 juta, apakah saya mau jalankan Atomy? Mungkin saya mikir-mikir. Karena semenjak 2015, yang tadinya satu toko modal 500 jutaan, 50 juta, turun menjadi 10 sampai 15 juta. Potong listrik, potong uang makan, tetek bengek, saya dapat paling 2 juta pun susah.
Wah, kalau bisnis kayak begini sih bagaimana? Sedangkan yang kerja sama saya bukan gaji, bagi hasil. Otomatis mereka gigit jari. Jadi mereka yang mengajukan tutup, makanya terus tutup. Nah, ini perubahan zaman. Satu contoh, dulu saya jual Nokia, toko handphone saya lebih dari 30 toko. Tapi bukan toko, konter handphone. Lebih dari 30 konter handphone saya. Tadinya saya menargetkan 200 konter. Kalau elektronik saya menargetkan 100. Saya jual, sedikit maaf ya, mudah-mudahan di sini nggak ada polisi atau pajak. Saya itu jual Nokia itu yang black market. Buset sekali masuk dari Cina. Apakan gitu ya. Itu untungnya enggak kira-kira. Tapi yang kaya Ami juga ya. Yang lain kan beli menghasilkan saya. Tapi kalau sekarang gua di Atomi itu berbeda. Makanya orang-orang bilang, Bun, kamu sudah punya posisi segitu enak. Sekarang saya saat jalan kantor Atomi Misteri kenalin saya, saat itu saya kurang lebih sisa 10 toko elektroniknya. Terus tiap tahun saya kurangin 3 lagi. Tiap tahun kurang 3, sekarang tinggal 5. Tinggal 5 toko. Suami saya terus bilang, tutup dong sayangku. Kamu enak sekali. Dari satu provinsi ke satu provinsi. Saya pagi buka jam 9, tutup jam 7. Bosan saya. Yang larisnya Senin Kamis katanya. Saya bilang saya malu kalau tutup, Pak. Orang toko punya sendiri, nggak usah sewa. Setidaknya masih ada lapangan kerja sedikit terserap di situ juga. Sesungguhnya nurani saya sih mengatakan, semua toko saya itu kan udah milik. Setidaknya 1 toko 2 karyawan kerja aja. Sedikitnya tidak membuat orang tidak punya lapangan kerja. Tapi suami saya lihat semua teman-teman yang jalanin Atomi itu banyak teman. Udah itu jalan-jalan keluar duit lagi. Saya yakin ini 2 tahun lagi pasti dia udah ikut ke Center Jaya. Apa Ibu Ida nih? Saya rasa mungkin tahun depan dia juga akan datang. Karena apa? Dia sudah tidak sabar. Waktu ada, bebas. Banyak teman nih, seperti sekarang nih. Kan jadi banyak teman kan? Kaya uang, kaya teman lagi. Siapa yang gak mau? Udah itu gak pusing soal packing begini, begitu. Mau untung, mau rugi. Waktu saya punya toko banyak, Jakarta kalau ada banjir, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ngejar, untuk ngejar setoran. Berapa seminggu 2 minggu kalau belum surut, belum bisa jualan, mampus. Kalau di rumah, panci itu laku digadai pun saya pengen gadai. Kadang-kadang saya bilang, sayangku, lu ganteng-ganteng begini, kalau laku gua gadai, gua gadai. Maaf ya, sedikit iklan. Memang mantan pacarku lumayan. Kenal Andi Lau nggak? Iya. Dia lebih ganteng dari Andi Lau. Mr. Lee ganteng nggak? Mr. Lee aja. Bercanda ya, bercanda. Nah, karena waktu ini ya, karena waktu saya akan memberikan teman-teman untuk bertanya. Mau bertanya apa silakan. Soalnya kalau Bunda sebentar lagi Mr. Lee udah angkat sepatu. Dia tahu saya makan kereta api, kalau di stop nggak akan berhenti. Ibu ngantuk nggak? Enggak. Saya takut sebentar lagi yang ngantuk bisa lempar sepatu katanya. Ibu itu nggak selesai bicara. Ada yang mau ditanya nggak? Silakan tanya saja. Mumpung ada Profesor S1 di sini, ya, ada dokter palsu di sini, ada dukun palsu di sini, ya. Ini komplit loh, ya. Silakan bertanya. Apa kendala kalian menjalankan bisnis Atomi ini? Apa keluh kesahnya? Atau yang baru hari ini pertama ketemu Bunda Ami, ada ingin ditanyakan? Silakan. Yang terpenting nomor 1, oke. Terima kasih Bu Dami. Langsung saja, saya ini pekerja jasa.
Jadi saya belum pernah yang namanya bekerja untuk menjual barang, ya. Sedangkan Atomi yang saya dengar beberapa waktu ini adalah menjual produk-produk kebutuhan rumah tangga seperti itu. Bagaimana men-switch cara berpikir menjelaskan produk barang yang selama ini saya tuh menjelaskan produk jasa. Itu kata kuncinya apa ya supaya daya jual saya itu sama. Mungkin itu aja sebentar. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ibu, bisnis yang lalu seperti begitu. Pertama, apakah ibu yakin bahwa Tuhan menciptakan ibu hanya sampai dipanggil Tuhan menjalankan profesi itu? Tidak, berarti bagus. Kalau ibu bilang iya, saya suruh buka baju sekarang. Kalau dia bilang iya, saya suruh dia buka baju. Mana bagian mana Tuhan kasih dia stempel? Kau sampai mati suksesnya di bisnis jasa. Nggak ada kan? Kalau nggak ada, berarti kamu bisa menjalankan bisnis Atomi. Bisnis Atomi itu paling mudah, bukan jualan. Jangan ada yang berpikir ini jualan. Ibu pakai sikat gigi nggak? Pakai sabun nggak? Pakai sampo nggak? Beli nggak? Beli di mana? Di toko Ami, minimarket Ami. Jangan-jangan kamu. Yang kaya Ami, kau tetap tidak mendapatkan apapun. 1 tahun saya tidak akan memberi Anda ucapan selamat. Saya pakai Mercy lewat, kau harus sedikit memberikan jalan yang enak. Mungkin yang becek tahu berdiri situ. Mercy gua lewat jalannya licin. Itu kenapa? Sedikit saya juga ingin mengatakan. Dulu waktu saya nggak sekolah, teman saya tiap hari mengejek saya. Tapi memang dasar si Batu Kali itu kayak preman. Bahasanya nggak enak. Kecil-kecil sekolah kagak. Saya bilang, apa urusannya dengan sekolah? Apa kamu hanya berpikir orang yang sekolah itu makan nasi, pakai daging, lalu saya pakai kangkung doang? Salah besar. Teman, kau harus ingat, sekarang kamu harus sekolah yang rajin ya. Memang apa urusannya? Karena selesai kamu sekolah, kamu harus rajin-rajin tulis surat lamaran kerja. Nanti kau lamar di perusahaan saya lah yang membayar Anda. Saya dengan percaya diri saya mengatakan begitu. Nah sekarang ibu bertanya begitu, kenapa saya tanya ibu? Ibu pakai sampo nggak? Ibu pakai odol nggak? Pakai sikat gigi nggak? Ibu harus buka toko Anda sendiri, jual semua itu. Jadi ibu belanja di sebelah toko Ami, kembali beli di toko ibu sendiri. Sehingga yang tadi ibu Ida mengatakan hasilkan 10.000 pipi. Dengan ada 10.000 pipi, maka yang paling bawah di bawah ibu belanja itu masuk ke dalam wadah Anda. Kalau Anda baru 9.000 pipi atau 999 kurang 1 pun lewat. Sama halnya. Kau tiap hari berdoa, Tuhan kenapa si Ida dikasih closing melulu? Kenapa si Ida tiap bulan bisa auto sales master 24 jam uangnya mengalir? Saya tiap hari juga berdoa dengan Tuhan yang sama. Maaf ini contoh, satu gereja yang sama, saya sembah Tuhan yang sama. Kenapa Tuhan tidak adil? Kalau Tuhan bisa jawab dan mendengarnya, wahai kau hanya tiap hari berdoa. Ibu Ida juga berdoa yang kepada saya. Tapi setelah berdoa dia action. Dari ujung gang ke ujung gang dia jalan. Pak, kamu perlu odol nggak? Bu, kamu perlu sampo nggak? Yang satunya dari pagi sampai malam dia berdoa saja. Apakah Tuhan akan mengabulkan untuk dia? Kau adalah seorang pemalas. Di Atomi tidak takut Anda miskin, bisa kaya. Tidak takut Anda bodoh, juga kaya. Tidak takut Anda cacat, juga bisa kaya. Yang tidak bisa sukses di Atomi hanya orang malas. Orang malas itu selalu mencari alasan bagaimana dia terus menjadi miskin. Nanti hujan lah, nanti suami lah, nanti anak lah, nanti ada ini, ada itu. Kalau ketemu Bunda Ami, teman, alasan kamu sudah bikin kamu jadi miliuner dulu.
Kalau kau mau ikut dalam sukses Bunda Ami, buang semua alasan itu, baru kau cari Bunda Ami. Kalau kamu tidak bisa membuang semua alasan itu, jangan kau cari Bunda Ami. Mungkin yang sering ikut live saya pasti mendengarkan hal itu. Saya tidak takut kamu miskin, saya tidak takut kamu bodoh, saya tidak takut kamu cacat. Yang saya takut adalah kau malas. Maka kau orang malas, jangan cari Bunda Ami. Karena apa? Orang malas, orang mental miskin. Dia akan keluarin kalimat, manusia adalah magnet. Tiap hari dia keluarin kalimat negatif. Dia tiap hari menyumpai dirinya sendiri. Saya miskin, saya bodoh, saya pasti nggak bisa. Kan ucapan adalah doa. Jadi terus dia sumpahin dirinya sendiri. Kapan dia bisa kaya? Kapan dia bisa sukses? Jadi dia menyumpai, mencari alasan bagaimana dia terus miskin. Coba seperti yang tadi Mr. Lee katakan. Saya menerapkan satu member saya sekarang udah sales master. Dia dipanggil sales master termos. Karena maaf ya, saya bukan menghina. Memang ekonomi dia sangat susah. Tadinya dia orang kaya, tapi jatuh ke minus. Sehingga saya bilang, Bunda, saya bisa sukses ini? Bisa. Kamu mau ikut Bunda? Iya. Kamu kuat? Kuat. Saya sih pakai hajar, pakai panci gosong loh. Dia bilang siap. Oke. Kamu bilang gak punya modal kan? Sekarang saya adakan kuis. Kau siap hadir dalam setiap meeting dengan sikap terbaik, membina diri Anda? Saya adakan challenge 8 skor, 8 kebiasaan untuk modal sukses. Dia juara 1, sehingga dia mendapatkan modal 1,5 juta tapi berubah produk. Saya kasih dia produk paling banyak kopi. Saya bilang, kamu dari ujung komplek ini jangan dekat rumah kamu, tiru Bunda. Kau harus pergi ke tempat yang jauh, kau tidak akan tahu malu. Orang itu nggak kenal lo. Jadi gua mau setengah mengemis pun nggak malu. Saya nggak begitu. Makanya saya bilang, saya udah punya income. Saat saya menjalankan atau minister ini ketemu saya, income saya nggak kurang dari 400 juta per bulan. Tapi saya dari kampung yang jauh datang ke kampung lain, menyamar menjadi orang miskin. Untuk menjalankan Atomi, latih mental diri saya. Tujuan saya adalah melatih mental saya. Saya ingin merasakan, menyamar diri saya orang termiskin di dunia untuk menjalankan bisnis ini. Saya adalah satu-satunya. Kelak saya jadi impian master, saya akan naik ke atas panggung, saya akan mengatakan kepada Mr. Panggil dan katakan kepada seluruh dunia, saya adalah orang yang paling gila, yang mampu menyamar menjadi orang termiskin di dunia, menjalankan bisnis Atomi tanpa modal 1 rupiah pun. Saya terus meminjam kardus dia. Dulu kan banyak produk yang belum masuk ke Indonesia. Si Mr. ini orang terpelit yang saya kenal. Dia nggak punya stok, miskinnya ampun. Nggak punya stok. Yang ada cuma sikat gigi sama odol. Lu bisa bayangkan. Gua mulainya dari sikat gigi dan odol, dari door to door. Lu bisa bayangkan. Odol yang besar yang nggak punya deh stok. Pinjam apa? Saya pinjam kardusnya. Saya menantang diri saya. Karena saya udah punya planning, saya akan katakan kepada seluruh dunia, Atomi itu cukup dengan modal dengkul. Kalau saudara-saudaraku tidak punya dengkul, pinjam dengkul Ami. Apa-apa. Saya jalan kemanapun katanya Atomi bagus. Karena dulu saya bilang saya bodoh. Mr. Lee bilang, kamu jangan pinter. Kamu harus pura-pura bodoh. Saya juga memang dasarnya bodoh, gak punya pengalaman di situ. Bodohnya karena ya saya ikutin aja. Dia bilang, kamu datang ke rumah siapapun katakan Atomi bagus atau. Saya juga mengatakan begitu. Pernah nggak? Saya dilempar sendok, pernah. Makanya kenapa saya berani suruh yang sekarang saya bilang yang sales master itu nenteng termos. Dia keliling sepasar kemanapun bawa termos itu, seduhin kopi 5.000 satu gelas. Yang seperti Bu Ida kasih itu. Sekarang dia sudah sales master. Ada satu orang tua, saya mengajarkan dia, kamu dari sini tiap hari jam 9
sampai jam berapa hari ini. Besok datang lagi. Besok datang lagi jam yang sama. Saya bilang suatu hari, Bunda hujan, cari jas hujan. Kalau nggak pakai payung. Kalau bisa nanti lu pura-pura kehujanan. Sampai di rumah pertama dia jahat. Pak, ada butuh odol sikat gigi? Nggak ada. Terus kalau udah agak jauh, butuh odol sikat gigi. Terus lakukan. Akhirnya ada orang beli. Kan pasti ada manusia yang iba. Buset, kasihan banget. Dia sudah lewat rumah saya 5 kali loh. Hari ini hujan-hujan juga, dia tetap lewat. Kalau ada orang yang seperti begitu lewat rumah Anda, terketuk nggak hati lo? Terketuk nggak? 10 kali, 15 kali saya bilang, sampai orang itu membeli sesuatu dengan Anda. Dia terus lakukan itu, benar-benar dia ikutin juga. Makanya sekarang dia sales master. Itulah saya bilang. Luar biasa. Tidak perlu modal bisnis, karena modal kita sudah ada, produk kita sudah dalam handphone. Tapi cilakanya 999 hanya 1% orang yang paham, hanya 1% orang yang mental kaya. Waduh, seperti saya adalah orang gila yang mental kaya. Karena apa? Saat Mr. Lee menawarkan Atomy, saya pulang di rumah saya, Papa, aku sudah kaya. Aku akan jadi orang milioner loh. Dulu kan gue bilang mau bawa 1.000 apa 2.000 orang lapangan kerja, buka lapangan kerja. Pak, sekarang enggak lagi. Masa Tuhan kirim seseorang? Saya sudah ikut sukses akademi pertama itu. Yang naik itu Bu Ida, yang Kasadi Pak Kasidi situ itu yang selatan. Oh, jadi kasih Dia itu naik di atas panggung bilang, saya adalah seorang manajer, income saya 17 juta, gue lepasin, gue jalankan Atomy. Ingat nggak? Yang pertama sukses akademi. Saya pulang, saya promosi ke malah laki gue. Ya dia cuma 17 juta, satu toko lu juga lebih dari itu. Yang apa-apa dia lepas, tapi dia udah 17 juta tahun loh Pak. Bisnis lu. Saya kasih saya kesempatan. Kalau tahu berani jalankan itu, lulu gue ya. Jangan gitu dong. Nanti gue janji gue beliin mobil sport buat lo. Kau gila katanya. Yang satu anak saya bilang, ada di sini. Ngomongnya apa? Tai gitu. Ada di sini. Mama gila. Itu Mr. Lima nggak tahu dikasihin ramuan apa, dia dengerin aja katanya. Iya, kalau Mr. Lee dulu ya bisa ditelan hidup-hidup, keluarga saya pengen nelan dia hidup-hidup karena mempengaruhi saya. Anak-anak semua keluarga saya pengen saya di Amerika kan, saya sudah menjalankan bisnis di sana kan. Sesi yang kemarin kan saya ceritakan, mereka ingin cepat-cepat merapikan jadi warga Paman Sam. Jadi saya kecantol, ada satu orang virus. Ini adalah virus. Tapi virus dia sekarang nularin kami juga virus nih. Bu Ida juga nggak tahu virus siapa yang dia nularin itu ya. Nah, tapi virus kita nggak ada obatnya loh teman. Virus sehat. Virus membawa orang menjadi kaya. Jadi ibu, caranya untuk menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi milioner, pindahkan belanja kebutuhan sehari-hari yang engkau belanjakan di toko Ami kembali ke toko Anda. Dan kau harus punya mental kaya, termasuk siapapun seperti Ami. Saya sudah punya pabrik, saya punya toko online seluruh dunia, saya akan menjadi kaya. Dan uang saya bisa mengalir 24 jam. Kok bisa Ami lu gila? Enggak. Kita kan negara yang lain, kita tidur dia bangun. Itu loh ceritanya ya. Terlahir di keluarga miskin, tidak ada yang bisa memilih. Tapi menjadi tua dan mati dalam kemiskin ketika Anda sudah punya kunci pabrik, kunci online shopping mall global. Karena Atomy akan hadir menjadi network marketing yang akan menelan pasar global. Nanti di mana ada internet, di situ ada Atomy. Maka Anda harus kaya. Dan jangan biarkan ID atau kunci
Tommy Anda hilang atau berkarat. Jika suatu hari Anda lagi down, lagi suntuk, cari Ibu Ida. Kalau cari Ibu Ida nggak mampan, boleh minta WA Bunda. Bun, saya minta dicas, baterai saya lowbat.